5 sekawan ke sarang penyelundup. Bagian 19. Tuan Barling membuka kartu. Apakah yang sebetulnya terjadi dengan Paman Quentin dan si Hangus? Macam-macam pengalaman mereka, dan semuanya serba aneh. Tuan Barling tiba-tiba muncul dalam kamar di mana Paman Quentin sedang tidur. Paman Quentin disumbat mulutnya lalu dibius, supaya jangan sampai bisa meronta-ronta dan berteriak minta tolong. Sudah itu mudah saja mencampakkannya ke dalam lubang bawah tanah yang terdapat di bawah bangku dekat jendela. Paman Quentin jatuh dan terbanting ke tanah yang keras. Sesudah si Hangus dilemparkan pula ke bawah, Tuan Barling menyusul turun. Dengan cekatan dituruninya tembok lubang dengan jalan berpijak pada lekukan-lekukan. Di bawah sudah menunggu seseorang yang membantu Tuan Barling. Orangnya bukan Blok. Blok ada di atas, karena dia masih harus menyekerupkan kembali papan penutup bangku. Orang yang dibawa adalah seorang pesuruh Tuan Barling, seseorang berwajah jahat. Aku terpaksa menculik anak ini pula, kata Tuan Barling. Ia putra Tuan Lenoir. Dia tadi memergoki aku dalam kamar. Salah Tuan Lenoir sendiri, berani berundak melawan kemauanku. Paman Quentin dan si Hangus digotong menuruni tangga, lalu dibawa masuk ke salah satu lorong yang ada di bawah. Tuan Barling berhenti sebentar, dan mengeluarkan segulung benang dari dalam kantongnya. Gulungan itu dilemparkannya ke pelayannya. Nih, sambut, ikatkan ujungnya ke paku itu, lalu sambil berjalan kau uraikan benangnya. Aku sendiri hafal jalan di sini, tetapi Blok tidak tahu. Sedang dia besok harus masuk kemari, mengantarkan makanan untuk kedua tawanan kita. Dengan petunjuk tali yang terbentang ini, ia takkan tersasar. Nanti sebelum sampai ke tempat di mana keduanya akan kita taruh, benang bisa kita ikatkan lagi ke dinding lorong. Dengan begitu mereka takkan melihatnya dan tidak bisa memakai petunjuknya untuk melarikan diri. Pesuruh itu mengikatkan ujung benang ke paku yang ditunjukkan oleh Tuan Barling. Kemudian sambil berjalan menggotong tawanan, benang yang tergulung dibiarkannya terurai pelan-pelan. Benang yang terbentang menyusur dinding lorong bisa dipergunakan sebagai penunjuk jalan bagi orang yang tak mengenalnya. Berbahaya sekali kalau tak ada penunjuk jalan itu. Bisa tersesat, karena lorong bawah tanah itu bersimpang siur, dan bermil-mil panjangnya. Setelah berjalan selama kira-kira 8 menit, mereka sampai ke semacam gua bundar. Gua itu letaknya di sisi sebuah lorong yang lebar tetapi rendah. Dalam gua terdapat sebuah bangku dengan beberapa lembar selimut di atasnya. Di situ juga ada sebuah peti, yang dipakai sebagai meja. Di atas peti terdapat sebuah kendi berisi air. Hanya barang-barang itulah yang terdapat dalam gua. Sementara itu si Hangus sudah bangun dari pingsannya. Tetapi ia tidak segera menyadari di mana ia berada, dan apa yang terjadi sebelumnya. Matanya masih berkunang-kunang, sedang tawanan yang satunya lagi masih pingsan. Rupanya obat bius yang dipakai sangat kuat. Tak ada gunanya berbicara dengan dia sekarang, kata Tuan Barling. Baru besok ia akan siuman kembali. Dan kalau sudah bangun baru kita datang dan mengajaknya bicara. Aku akan mengajak Blok ikut. Si Hangus dibaringkan di lantai. Tiba-tiba anak itu terduduk. Tangannya memegang kepala yang terasa pusing karena dipukul dari belakang tadi. Ia tak tahu di mana ia berada saat itu. Si Hangus mendongak, dan nampak Tuan Barling berdiri di depannya. Tiba-tiba si Hangus teringat lagi. Tetapi mengapa ia tahu-tahu sudah berada dalam gua yang gelap? Tuan Barling, serunya, kenapa aku tadi dipukul? Kenapa aku dibawa kemari? Itulah hukuman bagi seorang anak laki-laki yang selalu ingin tahu, dan suka mencampuri urusan orang lain. Kata Tuan Barling dengan nada mengejek. Kau harus menemani sobat kita yang terbaring di atas bangku itu. Tapi ia masih akan tidur terus sampai besok pagi. Kalau dia sudah bangun, kau bisa menceritakan segala-galanya padanya. Aku pun ingin mengobrol pula dengannya. Oh ya, Pierre, kau kan juga mengetahui bahayanya apabila berkeliaran tanpa tahu jalan dalam lorong-lorong ini, bukan? Aku membawa kalian memasuki sebuah lorong yang tak begitu dikenal orang. Kalau kau ingin melarikan diri, dan kemudian tersesat di sini, silakan. Kau pasti akan lenyap tanpa bekas. Si Hangus menjadi pucat mukanya. Ia memang mengetahui bahwa sangat berbahaya apabila tersesat dalam lorong-lorong yang berliku-liku. Dan lorong yang itu sama sekali tak dikenalnya. Si Hangus masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Tuan Barling buru-buru berpaling lalu pergi diiringi pesuruhnya. Lentera dibawa pergi, dan si Hangus ditinggal dalam gelap.
Anak itu berteriak, "Hei, tinggalkan lampu untukku." Tetapi Tuan Barling tidak mau menjawab lagi. Terdengar langkah kedua orang itu makin lama semakin menjauh, dan akhirnya hilang. Yang tinggal cuma kesunyian dan kegelapan belaka. Si hangus merogoh kantongnya, mencari senter. Tetapi senternya tak ada dalam kantong. Rupanya terjatuh dalam kamar tadi. Ia merangkak sambil meraba-raba menuju ke bangku, lalu mencari-cari di mana tubuh ayah George yang masih berbaring dalam keadaan pingsan. Si hangus sangat mengharapkan Paman Quentin bisa siuman saat itu. Seram rasanya seorang diri dalam gelap. Dan tempat itu dingin sekali. Si hangus menyelubungi tubuh dengan selimut, lalu berbaring merapatkan diri ke tubuh Paman Quentin yang masih pingsan. Ah, kenapa dia tidak bisa segera siuman? Di kejauhan terdengar bunyi air menetes tanpa henti. Setelah beberapa lama, si hangus tak tahan lagi mendengarnya. Ia tahu, bunyi itu berasal dari air yang menetes dari atap lorong. Tetapi walau begitu ia tak tahan mendengarnya. Ingin ia bisa memaksa bunyi itu agar berhenti dengan seketika. Kucoba saja membangunkan ayah George. Pikir anak itu dengan bingung. Harus ada seseorang yang bisa kuajak bicara. Si hangus menggoyang-goyang tubuh Paman Quentin. Ia agak bingung, karena tak mengetahui nama orang itu. Aneh, jika ia menyebutnya, ayah George. Tetapi kemudian teringat olehnya bahwa Julian dan kedua adiknya menyebut orang itu Paman Quentin. Dengan segera si hangus meneriakkan nama itu di telinga orang yang masih pingsan itu. Paman Quentin, bangun, Paman Quentin, bangunlah, Paman Quentin, bangun. Akhirnya terasa tubuh Paman Quentin bergerak sedikit. Si hangus tak bisa melihat bahwa Paman membuka matanya dengan susah payah, mendengar suara samar-samar dan jauh memanggil-manggil namanya. Paman Quentin tidak tahu bahwa si hangus berteriak-teriak dekat sekali ke telinganya. Paman Quentin, bangunlah, bicaralah padaku, aku takut sendirian, terdengar suara sayup-sayup sampai di telinganya. Paman Quentin, samar-samar Paman Quentin mengira bahwa yang memanggil-manggil itu mestinya Julian atau Dick. Dia memeluk tubuh anak itu, lalu ditariknya mendekat. Sudah, tidur sajalah, katanya dalam keadaan setengah sadar. Ada apa, Julian? Atau kaukah itu, Dick? Tidur sajalah. Paman Quentin terlelap kembali, karena pengaruh obat bius masih kuat. Tetapi si hangus sudah tidak cemas lagi. Dipejamkannya mata, walau ia yakin takkan bisa tidur sekejap pun di tempat menyeramkan itu. Tetapi ternyata dengan segera ia terlelap. Ia tidur nyenyak sepanjang malam. Hanya sekali ia terbangun, ketika Paman Quentin menggeser sedikit. Pada waktu terbangun, Paman Quentin merasa heran. Mengapa kasur tempat tidurnya tiba-tiba menjadi keras? Ia lebih tercengang lagi ketika mengetahui bahwa ada orang lain berbaring bersamanya. Ia tak teringat bahwa sebelumnya ia sendiri yang menarik tubuh si hangus sehingga merapat ke badannya. Paman Quentin menjangkaukan tangan, maksudnya hendak menyalakan lampu duduk yang ada di atas meja yang di samping tempat tidur. Tetapi lampu tak berhasil ditemukan di tempatnya. Aneh, ia menggerapai-gerapai, dan menyentuh muka si hangus. Paman Quentin tak tahu bahwa itu si hangus. Siapakah anak yang berbaring di sisinya? Paman Quentin merasa sangat bingung. Kepalanya juga terasa pusing. Apakah yang terjadi pada dirinya? Anda sudah bangun. Terdengar anak di sisinya menyapa. Aduh, syukurlah Paman Quentin sudah bangun. Maaf saya menyebut Anda demikian, tetapi saya hanya tahu bahwa Anda ayah George dan Paman Julian. Dan kau sendiri, siapa kau? Tanya Paman Quentin dengan heran. Ia semakin tercengang ketika si hangus menceritakan segala kejadian yang dialami. Tetapi untuk apa kita diculik? Tanya Paman Quentin dengan heran bercampur marah. Belum pernah kualami perlakuan seperti begini seumur hidupku. Saya tidak tahu kenapa Tuan Barling menculik Anda, jawab si hangus. Tapi saya tahu kenapa saya diculik. Karena saya kebetulan melihat perbuatannya menculik Anda. Katanya tadi, besok ia akan datang lagi dengan blok. Ia ingin ngobrol dengan Anda. Selama itu kita terpaksa mendekam di sini. Kita takkan bisa melarikan diri dari sini, karena kita tak mempunyai lampu dan lorong terlampau simpang siur. Tersesat kita nanti. Mereka terpaksa menunggu. Kemudian Tuan Barling muncul bersama Blok. Blok membawa makanan, yang disambut dengan lahap oleh kedua orang yang diculik. Kau memang jahat, Blok. Ujar si hangus ketika dilihatnya wajah pesuruh ayahnya itu diterangi sinar lentera.
Awas, kalau ayah tiriku mendengar bahwa kau ikut dalam penculikan ini. Kecuali apabila ia sendiri terlibat di dalamnya. Tutup mulut, kata Blok. Si Hangus tercengang. Rupanya kau bisa juga mendengar. Katanya, jadi ternyata selama ini kau cuma berpura-pura tuli. Kau sangat licik, banyak rahasia yang bisa kau dengar dengan cara begitu. Kau bisa mendengarkan berbagai hal yang sebenarnya tak boleh kau ketahui. Kau bukan hanya jahat, Blok, tetapi juga licik. Pukul saja anak itu kalau kau mau, Blok, kata Tuan Barling sambil duduk di atas peti. Aku tak punya waktu untuk mengajar anak yang lancang mulut. Baiklah, kata Blok dengan suara geram, lalu melepaskan seutas tali yang terikat di pinggangnya. Sudah lama tanganku gatal, ingin menghajarmu. Si Hangus ketakutan. Dengan segera ia meloncat turun dari bangku, lalu mengangkat kedua kepalan tinjunya untuk membela diri. Biar aku ngomong dulu dengan tawanan kita, ujar Tuan Barling. Sudah itu kau bisa menghajar Pierre sepuas-puas hatimu. Biar dia mati ketakutan selama itu. Selama itu Paman Quentin mendengarkan saja sambil membisu. Kemudian ditatapnya Tuan Barling dengan pandangan marah. Aku minta penjelasan atas tingkah laku Anda yang aneh ini. Aku minta dikembalikan ke sarang penyelundup. Atas perbuatan Anda ini, Anda harus mempertanggungjawabkannya pada polisi. Tidak, kata Tuan Barling dengan nada lembut tetapi aneh. Aku hendak menawarkan sesuatu yang menarik pada Anda. Aku tahu, kenapa Anda datang ke sarang penyelundup. Aku juga tahu, kenapa Anda dan Tuan Lenoir saling merasa tertarik pada percobaan kalian masing-masing. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Tanya Paman Quentin. Pasti secara curang. Ya, pasti Blok yang disuruhnya mengintip-intip dan membawa surat. Seru si Hangus marah. Tetapi Tuan Barling tak mempedulikan perkataan mereka. Ia terus bicara, seolah-olah tak mendengar. Sekarang inilah usulku, katanya pada Paman Quentin. Aku tahu, Anda pasti telah mendengar kabar bahwa aku ini penyelundup. Aku memang seorang penyelundup. Banyak penghasilanku dari kegiatan itu. Kegiatan penyelundupan mudah dijalankan di sini, karena polisi tak bisa mengawasi daerah rawa yang luas. Mereka pun tak mungkin bisa menghalang-halangi orang-orangku bergerak melalui jalan-jalan rahasia yang hanya dikenal olehku serta beberapa orang lagi. Pada malam-malam yang cocok, aku memberi isyarat, atau tepatnya Blok yang melakukan untukku. Kami mempergunakan tempat yang sangat cocok untuk itu, yaitu menara sarang penyelundup. Astaga, seru si Hangus menyela. Jadi rupanya memang Blok yang kami lihat waktu itu. Setelah barang-barang selundupan tiba, aku menunggu sampai ada kesempatan baik lagi guna menyalurkannya ke daratan, kata Tuan Barling melanjutkan. Aku selalu berhati-hati, sehingga aku tak bisa dituntut. Tak pernah ada bukti-bukti nyata. Kenapa semua ini Anda ceritakan padaku? Kata Paman Quentin mencemooh. Aku tak tertarik mendengarnya. Aku hanya berminat pada usaha mengeringkan rawa, dan bukan menyelundupkan barang-barang melintasinya. Tepat, sobat, kata Tuan Barling dengan nada senang. Aku juga tahu, aku sudah melihat rencana Anda, serta membaca berita laporan percobaan yang dilakukan oleh Anda dan Tuan Lenoir. Tetapi jika rawa dikeringkan, akan tamatlah riwayat kegiatanku. Begitu daerah rawa sudah kering, akan dibangun rumah-rumah di atasnya, serta jalan-jalan raya. Kabut akan lenyap, dan begitu pula dengan usaha penyelundupan yang kujalankan selama ini. Mungkin di tepi laut akan dibangun sebuah pelabuhan, dan kapal-kapalku tak bisa lagi merapat dengan diam-diam, mengangkut barang-barang selundupan. Bukan uangku saja yang akan lenyap, tetapi juga kehidupan bertualang yang sangat kusenangi selama ini. Anda sudah gila rupanya, ujar Paman Quentin dengan rasa jengkel dan jijik. Tuan Barling memang agak kurang waras otaknya. Ia masih senang hidup sebagai seorang penyelundup besar, di zaman kegiatan penyelundupan sudah hampir berakhir. Ia senang membayangkan betapa kapal-kapal kecil kepunyaannya merayap dalam kabut, menuju tepi rawa yang berbahaya. Ia senang mengingat orang-orangnya bergerak melintasi jalan-jalan sempit yang diselubungi kabut tebal, menuju tempat yang sudah disepakatkan sambil membawa barang-barang selundupan. Anda sebetulnya harus hidup 100 tahun yang lampau, kata si Hangus. Ia juga berpendapat bahwa Tuan Barling pasti tak beres otaknya. Anda tak cocok hidup di zaman sekarang. Tuan Barling berpaling menatapnya. Matanya berkilat-kilat menyeramkan kena cahaya lentera. Kalau kau berani lagi membuka mulut, kulemparkan nanti ke rawa. Katanya mengancam. Si Hangus bergidik.
Tiba-tiba ia merasa bahwa Tuan Barling tidak main-main. Orang itu sangat berbahaya. Paman Quentin juga merasakannya. Ia memandang Tuan Barling dengan sikap waspada. Apa hubunganku dengan urusan ini? Tanyanya. Kenapa Anda menculikku? Aku tahu Tuan Lenoir berniat hendak membeli rencana Anda mengenai sistem pengeringan rawa, kata Tuan Barling. Aku tahu bahwa ia berniat hendak mengeringkan rawa sekitar sini, dengan memakai gagasan Anda yang hebat itu. Anda dengar, aku tahu persis rencana Anda. Aku juga tahu bahwa Tuan Lenoir mengharapkan akan mendapat untung besar, dengan jalan menjual tanah rawa yang sudah dikeringkan. Dalam keadaan sekarang, rawa-rawa yang penuh kabut ini tak ada gunanya sama sekali bagi siapapun, kecuali bagiku. Tapi rawa, takkan dikeringkan olehnya, karena, akulah yang akan membeli rencana Anda, dan bukan Tuan Lenoir. Anda juga berniat hendak mengeringkan rawa? Tanya Paman Quentin dengan tercengang. Tuan Barling tertawa mengejek. Tidak, rencana Anda, dan begitu pula kertas-kertas laporan percobaan Anda akan kubakar habis. Hasil pekerjaan ilmiah Anda akan kubeli, tapi takkan kumanfaatkan. Aku ingin rawa-rawa tetap seperti sedia kala, terselubung kabut tebal dan berbahaya untuk semua orang kecuali aku dan orang-orangku. Jadi harap, Anda sebutkan harga penjualan hasil percobaan Anda padaku, dan tidak pada Tuan Lenoir. Ku minta Anda menandatangani surat jual beli yang telah kupersiapkan ini. Tuan Barling melambai-lambaikan selembar kertas di depan hidung Paman Quentin. Si hangus memperhatikan dengan napas tertahan. Paman Quentin mengambil kertas itu, lalu merobek-robeknya. Potongan-potongannya dicampakkan ke muka Tuan Barling sambil berkata dengan nada marah, aku tak mau berurusan dengan orang gila dan penjahat, Tuan Barling.